Hai Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai update terbaru dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dari klaster KUP. Kali ini kita akan melihat apa saja pokok-pokok penting perubahan dari Undang-Undang HPP pada klaster PPN. Pokok-pokok penting pengaturan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan khususnya untuk klaster PPN. Jika kita lihat dari objek dan fasilitas, di sini ada beberapa hal yang diatur, yaitu barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Semua barang dan jasa adalah BKP atau JKP kecuali. Nah, jadi ini adalah negatif listnya. Kita akan lihat apa saja negatif listnya. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, dan lain-lain. Kemudian uang, emas batangan untuk kepentingan devisa negara, jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah, dan jasa penyediaan tempat parkir serta jasa boga atau catering. Nah, bagaimana kenaikan tarifnya pada periode 2002 nanti? Nah, ketika kita melihat bahwa ada pengaturan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa akan ada kenaikan tarif, yaitu pada 1 April 2022 sebesar 1% dari yang semula 10% menjadi 11%. Dengan mempertimbangkan daya beli dan pemulihan ekonomi, kenaikan tarif ini dilakukan secara bertahap. Jadi di April 2022 naik 1% menjadi 10 plus 1 jadi 11%. Kemudian 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2021. Kemudian kemudahan dan kesederhanaan, kemudahan dalam pemungutan PPN untuk barang atau jasa tertentu untuk sektor tertentu yang diberlakukan tarif final dari nilai penyerahan BKP atau JKP. Kemudian jika kita lihat di sini ada beberapa ringkasan pengaturan, cukup banyak ya, bab-babnya, kemudian pasalnya dan materinya apa saja. Tentunya kita lihat one by one. Kalau untuk pajak pertambahan nilai pada pasal 4 ya khususnya diatur nanti pasal 4A, pasal 7, pasal 8A, pasal 9, pasal 9A dan 16B. Kemudian ada di pendelegasian kewenangan nih pada bab 5B-nya. Nah, pendelegasian kewenangannya ada 9 amanat PMK. Kemudian jika kita lihat di sini materi yang diamanatkan apa saja, yaitu ada pasal 8A, pasal 92A, pasal 94C, kemudian pasal 9 ayat 6, kemudian pasal 96C, pasal 96E dan pasal 9A, 9B, 9C. Oke, kemudian struktur pasar ketentuan PPN apa saja? Pasal 44E pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jika kita lihat di sini ada pengurangan objek dan fasilitas PPN, yaitu mengubah beberapa ketentuan pada pasal 4A dan pasal 16B Undang-Undang PPN. Serta ada kenaikan PPN nih yang mengubah ketentuan pada pasal 7 Undang-Undang PPN. Dan adanya kemudahan dan kesederhanaan yang mengubah ketentuan pada pasal 8A dan menyisipkan pasal baru yaitu pasal 9A. Dan bagaimana pengkreditan pajak masukan ini yang akan memperbaiki dan menghapus beberapa ketentuan pada pasal 9. Serta ada pendelegasian wewenang yaitu menambah pasal baru yaitu pasal 16G. Kemudian jika kita lihat one by one di sini pengaturan yang terkait dengan pengurangan objek dan fasilitas PPN apa saja. Nah, fasilitas pembebasan PPN diberikan kepada barang kebutuhan pokok. Terus apa aja? Jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya. Nah, masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial. Kemudian pengurangan atau pengecualian dan fasilitas PPN yang diberikan agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha. Kemudian ada pengaturan kembali barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN, meliputi makanan atau minuman karena merupakan objek PDRD, kemudian uang atau emas batangan, SBN,
jasa keagamaan, jasa kesenian, hiburan objek PDRD, kemudian jasa perhotelan objek PDRD, jasa pemerintahan, jasa parkir yang termasuk objek PDRD, dan jasa boga atau catering yang termasuk PDRD. Oke, kemudian pengaturan kembali rincian kriteria fasilitas PPN yang semula terdapat 15 kriteria fasilitas PPN menjadi 10 kriteria fasilitas PPN. Pengaturan ini dimaksudkan untuk perluasan basis PPN dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan, asas pemanfaatan, khususnya untuk memajukan kesejahteraan umum dan asas kepentingan nasional. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengakses website kami. Link tertera pada kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami @michaelconsulting dan support YouTube channel Michael Consulting dengan cara like, subscribe, and share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari MC Consulting.